Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis agenda setting media dalam krisis kesehatan, studi kasus keracunan obat sirup dan dampaknya terhadap kebijakan farmasi di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Kasus keracunan obat sirup pada anak di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi perhatian besar masyarakat, media, serta pemerintah. Dilaporkan bahwa ribuan anak mengalami gagal ginjal akut setelah mengonsumsi obat sirup yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya yakni ethylene glycol atau EG dan diethyl glycol DEG di atas ambang batas aman. Kasus yang baru terjadi pada status kesehatan GGA pada anak sangat bervariasi karena berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perjalanan penyakitnya. Pada tahun 2022 bulan Agustus, awal mula kasus tersebut melonjak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kasus ini angka kematian bertambah secara signifikan berdasarkan data dari CNBC Indonesia tahun 2022. Kementerian mengatakan data kasus per tanggal 16 November tahun 2022 terdapat 199 anak dinyatakan meninggal dunia. Korban dalam kasus ini yang kebanyakan menderita gagal ginjal akut akibat kandungan EG dan DEG sebanyak 324 anak. Peran BPOM dalam kasus ini yaitu mengawasi obat yang mengandung EG dan DEG. Pihak BPOM mengatakan bahwa dalam pengawasan obat sudah sesuai prosedur keamanan. Awal terjadinya kasus tersebut, BPOM menyatakan bahwa terdapat suatu kesenjangan di mana pihak dari BPOM tidak terlibat dalam pengawasan. Terdapat beberapa faktor risiko kejadian CGA pada anak yaitu keracunan diethylene glycol atau yang ada pada kandungan obat sirup, riwayat transplantasi ginjal, sosiodemografi, kondisi prerenal, riwayat komorbid, penyakit sistemik, penyakit jantung bawaan, lama penggunaan alat ventilasi, mekanis, serta renal replacement therapy dan faktor pediatrik. Faktor risiko yang berkaitan dengan gagal ginjal akut sehingga angka tingkat derajat kesehatan bisa semakin rendah. Diethylene glycol atau ethylene glycol sering juga digunakan sebagai pelarut pada obat seperti halnya gliserin, tetapi ethylene glycol dan diethyl glycol dapat memberikan efek buruk bila kadarnya berlebih. Batas standar yang diperbolehkan oleh Kemenkes terkait dengan konsumsi ethylene glycol dan diethylene glycol adalah 0,5 mg per kilogram BB atau berat badan per hari. Biasanya zat kimia ini akan menimbulkan dampak buruk ke tubuh pemakai sekitar 72 jam setelah dikonsumsi. Gejala keracunan di 30 menit sampai 12 jam pertama adalah sakit kepala, mual, dan muntah. Nixtammus ataksia. Pada 12 sampai 48 jam dapat terjadi asidosis metabolik di mana kristal kalsium oksalat yang merupakan hasil metabolik dari ethylene glycol dapat menumpuk pada paru-paru, otak, jantung, dan ginjal sehingga dapat terjadi sesak nafas, kejang, hipertensi atau hipotensi. Pada 1 sampai 3 hari akan dapat terjadi yang belakangan ini sering kita dengar yaitu gagal ginjal akut. Penyakit ini memunculkan kasus yang cukup banyak di Indonesia pada kurun waktu yang cepat. Bahkan pemerintah telah merilis kematian terhadap 133 anak pada Oktober 2022. Kasus yang terjadi sangat cepat sehingga gagal ginjal akut dapat mendapati perhatian khusus sehingga pemerintah perlu melakukan penarikan dan pemberhentian peredaran obat sirup di pasaran. Kementerian Kesehatan telah menghentikan peredaran obat batuk dan demam dalam bentuk sirup bagi anak-anak akibat banyaknya kasus gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut diketahui menimpa ratusan anak di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Kasus gagal ginjal akut ini membuat para orang tua merasa cemas dan khawatir. Mereka mengatakan selama ini dirinya memberikan obat sirup penurun panas saat anaknya mengalami demam. Mereka merasa takut obat sirup yang dikonsumsi anaknya selama ini terindikasi dapat memicu gagal ginjal. Peristiwa ini menciptakan krisis kesehatan nasional dan memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan obat-obatan. Media nasional maupun internasional turut memberitakan kasus ini secara masif, mempengaruhi persepsi publik dan menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas. Dalam konteks komunikasi massa, peran media sangat penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan masyarakat luas seperti kesehatan dan keamanan obat. Salah satu teori yang relevan untuk menganalisis peran media dalam pemberitaan kasus ini adalah teori agenda setting. Teori ini yang pertama kali dikemukakan oleh Maxwell dan Donald Shaw menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik dan dengan menyoroti dan memberitakan isu-isu tertentu secara intens. Untuk yang kedua, teori agenda setting. Teori agenda setting menjadi salah satu teori yang paling sering dikutip dalam menelaah aliran informasi dari elit politik dan sosial ke publik umum melalui media massa. Dengan ketahanan yang telah terbukti lebih dari 4 dekade dan 400 studi. Dalam perkembangannya, agenda setting modern telah berevolusi menjadi beberapa variasi atau level yang terkait namun berbeda dari karya awal MC Combs dan Shaw. Level pertama dari agenda setting berfokus pada hubungan antara liputan media dengan tingkat kepentingan isu di kalangan publik, mengembangkan transfer kepentingan isu lebih jauh, tidak hanya pada isu-isu itu sendiri, tetapi juga mencakup atribut, isu-isu, dan aspek emosional. Level kedua dari agenda setting menawarkan konteks yang lebih kaya untuk memahami efek media terkait berita. Agenda setting pada level atribut ini mengaitkan atribut spesifik dengan topik yang dibahas. Liputan media massa memengaruhi cara publik menilai isu dengan membangun asosiasi yang memungkinkan atribut tertentu dari isu tersebut lebih mudah diingat oleh publik. Agenda setting pada level atribut ini juga mulai membentuk persepsi publik tentang baik atau buruknya suatu cerita atau topik yang dibahas. Namun, agenda media massa tidak semata-mata berkembang begitu saja. Telah diamati bahwa elit budaya atau politik, kelompok kepentingan khusus atau aktivis, perusahaan atau organisasi dapat berperan dalam menentukan agenda liputan media massa yang kemudian disampaikan kepada publik. Lippmann mencatat bahwa media massa tidak memiliki waktu dan sumber daya yang memadai untuk benar-benar meliput semua peristiwa sehari-hari. Koran-koran tidak mencoba untuk mengawasi seluruh umat manusia. Mereka memiliki pengamat yang ditempatkan di tempat tertentu. Yang ketiga, analisis kasus. Masyarakat mengandalkan media sebagai sumber informasi utama untuk memahami krisis kesehatan. Namun media juga memiliki potensi untuk mempengaruhi persepsi masyarakat secara positif atau negatif melalui pemilihan isu dan pembingkaian berita. Media yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari kasus keracunan obat sirup ini dapat membentuk persepsi yang kuat tentang siapa yang bertanggung jawab. Misalnya BPOM, produsen obat, atau Kementerian Kesehatan. Dengan memahami cara kerja agenda setting dan framing, penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana media mengkomunikasikan krisis ini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi publik serta kebijakan pemerintah. Dalam kasus ini, media massa secara konsisten mengangkat isu gagal ginjal akut pada anak akibat obat sirup, sehingga memengaruhi opini publik dan menjadikannya isu yang penting bagi masyarakat. Dengan menjadikan isu ini sebagai agenda utama, media mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai urgensi tindakan pengawasan terhadap produk obat-obatan dan perbaikan regulasi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kepentingan isu di kalangan publik. Pada level pertama agenda setting, liputan media berfokus pada pentingnya isu keracunan obat sirup ini, yang pada akhirnya meningkatkan perhatian masyarakat terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi obat tertentu. Media terus memberitakan jumlah anak yang terkena dampak dan kematian yang terjadi akibat gagal ginjal akut.
Berita-berita ini menyoroti potensi bahaya EG dan DEG yang melebihi batas aman, sehingga memperkuat rasa khawatir di kalangan masyarakat. Melalui fokus liputan media pada krisis kesehatan ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan isu keamanan produk farmasi dan mulai mempertanyakan keamanan obat-obatan untuk anak-anak. Meningkatnya perhatian publik mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan cepat seperti menghentikan peredaran obat sirup tertentu dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap produk farmasi yang beredar. Level kedua dari agenda setting atau atribut agenda setting mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat suatu isu dengan menekankan atribut tertentu dari isu tersebut. Dalam kasus keracunan obat sirup, media tidak hanya berfokus pada jumlah kasus, tetapi juga pada atribut-atribut seperti bahaya kimia, gagal ginjal akut, dan kelalaian pengawasan. Dengan demikian, media memberikan konteks pada kasus ini, mengaitkan rasa khawatir dan persepsi buruk terhadap keamanan produk farmasi di Indonesia. Liputan media yang mencakup respon dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai penarikan obat serta pengawasan obat memperkuat persepsi publik bahwa terdapat kesenjangan dalam regulasi dan pengawasan produk farmasi di Indonesia. Informasi mengenai bahan-bahan berbahaya seperti EG dan DEG yang sering digunakan sebagai pelarut namun dapat berdampak fatal jika kadarnya berlebihan juga memberikan pemahaman lebih dalam bagi masyarakat tentang resiko-resiko yang terkait. Yang ketiga, pengaruh elit politik dan institusi dalam penetapan agenda media. Teori agenda media juga menunjukkan bahwa agenda media tidak terbentuk begitu saja. Para elit politik, organisasi, dan kelompok kepentingan khusus memainkan peran besar dalam mendorong isu tertentu menjadi agenda publik. Dalam kasus ini, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Organisasi Kesehatan Internasional terlibat dalam membentuk narasi yang mengedepankan pentingnya regulasi yang ketat dan keamanan produk farmasi. Mereka secara aktif berkomunikasi dengan media untuk memastikan publik mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi krisis ini. Pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti tingginya angka kematian anak akibat keracunan obat sirup serta tindakan BPOM dalam memperketat regulasi menjadi faktor pendorong yang memperkuat perhatian publik terhadap isu ini. Ini memperlihatkan bagaimana elit politik dan institusi memanfaatkan agenda media untuk mendorong kebijakan publik dan regulasi yang lebih ketat terkait keamanan produk farmasi. Kesimpulan, kasus keracunan obat sirup pada anak di Indonesia telah menjadi isu nasional yang diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah, dan media. Dengan peran signifikan media melalui teori agenda setting, isu ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menekankan pemerintah untuk mengambil tindakan serius dalam memperketat regulasi dan pengawasan obat. Liputan media yang intens dan berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti resiko bahan kimia berbahaya dan pengawasan BPOM membentuk persepsi masyarakat akan perlunya perlindungan terhadap keamanan produk farmasi, terutama bagi anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa agenda media dapat memperkuat kepentingan publik dan mempengaruhi kebijakan kesehatan nasional, khususnya dalam memastikan produk farmasi tersebut aman dan sesuai standar. Demikian, terima kasih.